Bismillah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana statement berikut ini, yang mana statement ini diucapkan oleh rekan kami atau sesama penuntut ilmu. Dia ketika dinasihati, dia kurang menerima nasihat dari sesama kami karena dia memiliki statement bahwa antum itu siapa? Antum bukan ustadz, jadi antum tidak perlu nasihat saya kecuali seorang ustadz yang berikan nasihat ke saya, baru saya menerima nasihat tersebut. Mohon arahan akan statement berikut ini, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu fiik. Baik. Ini apa namanya? Merupakan fenomena, Ustaz. Fenomena yang sering kita saksikan di tengah para penuntut ilmu. Jikalau kita berikan nasihat kepada mereka, biasanya mereka mengatakan, antum itu siapa? Ini kira-kira bagaimana tanggapannya, Ustaz? Mungkin Ustaz Dr. Umar dulu yang menjawab. Banyak, bukan Iya. cuma di sini saja, di Mesir juga terkadang Begitu. orang dinasehati tidak mau menerima, Iya. dan itu wajar biasanya, artinya biasa itu. Nah, bahkan Nabi pernah menceritakan, mengisahkan dua orang yang bersaudara itu, satu ahli ibadah, satu ahli maksiat. Yang ahli ibadah ini selalu menasihati saudaranya yang bermaksiat. Setiap dia bermaksiat dia nasihati. Tapi jawabannya apa? Da'ni wa sya'ni. Tapi beda jawabannya dia ini. Tapi biasa juga ada seperti itu dinasihati. Urusanku ini jangan aku urus. Saya tongi tanggung ini. Jadi ahli maksiat ini mengatakan da'ni wa sya'ni. Da'ni wa rabbi. Biarkan saya dengan Tuhan. Setiap dinasihati seperti itu. Akhirnya ahli ibadah ini ahli ibadah, bukan ahli ilmu. Ini bedanya ahli ibadah dengan ahli ilmu. Karena ketika melihat saudaranya ini melakukan maksiat yang terlalu berlebihan sudah, dianggap sudah, akhirnya mengatakan, wallahi la yaghfiruka Allah. Kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Atau dalam riwayat lain, la yadkhuluka Allahul jannah. Kamu tidak akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Akhirnya Allah membangkitkan kedua orang ini dan bertanya kepada ahli ibadah ini, dari mana kau tahu kalau saya tidak ampuni dia? Dari mana kau tahu? Apakah kamu yang mengatur siapa yang saya ampuni, siapa yang saya tidak ampuni? Kamu yang punya kuasa? Siapa yang masuk surga, siapa yang tidak masuk surga? Kamu yang mengatur, bukan saya, kata Allah. Akhirnya apa? Ahli ibadah dimasukkan ke dalam neraka, ahli maksiat dimasukkan ke dalam surga. Ini menunjukkan perlunya kita hati-hati dalam menasihati. Niat kita menasihati adalah kebaikan. Jangan sampai nasihat kita membuat orang berputus asa. Atau kita memvonis seseorang, mengatakan kamu tidak akan diampuni, kamu ahli neraka, ini itu. Tugas kita menasihati. Apapun sikapnya, kita terima. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Tugas kita hanya menyampaikan. Baik itu ahli ilmu atau bukan ahli ilmu. Ahli ilmu, Nabi saja. Ini ayat ini turun kepada Nabi. Nabi saja. Terkadang ditolak ketika menyampaikan nasihat, menyampaikan ilmu. Apalagi memang kalau kita memang bukan ahli ilmu. Itu dari segi yang mendakwahi. Kemudian menasihati beda dengan menyampaikan ilmu. Nasihati beda dengan amar ma'ruf nahi mungkar, itu untuk semua orang. Bukan cuma untuk ulama. Beda dengan majelis ilmu. Khutbah, ceramah, di atas mimbar. Itu khusus untuk ulama ahli ilmu. Tapi ketika kita melihat kemungkaran, ada kekeliruan di saudara kita, wajib bagi kita menasihati. Kata Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau dia punya kuasa, dia seorang penguasa, dia punya kekuasaan terhadap kemungkaran itu, maka dia bisa mengingkari dengan tangannya, dengan sikap perbuatannya. Tapi kalau dia tidak punya kuasa, maka cukup dengan lisannya. Tidak bisa dengan lisan, dengan hati. Jadi
nasihati dengan cara yang baik dan cara yang hikmah. Kalau ditolak ya sudah. Ya, tugas kita menyampaikan. Adapun yang membuat statement ini bukan sikap yang benar. Seharusnya ketika kita dinasihati, kita menerima nasihat dari siapapun. Ya. Al-hikmatu dallatul mu'min, kata Rasulullah. Hikmah itu, ilmu itu, kebaikan itu sesuatu yang hilang dari orang beriman. Di mana saja kita dapatkan kebaikan, maka kita terima. Sekalipun dari orang kafir. Coba ingat hadisnya Abu Hurairah ketika disuruh menjaga harta zakat. Syaitan yang mengajarkan baca ayat kursi. Rasulullah mengatakan apa? Sadaqaka wa huwa kadzub. Yang dinasihatkan iblis syaitan itu, kalau kau mau tidur baca ayat kursi. Kalau kau baca ayat kursi sebelum tidur, maka syaitan akan tidak mengganggumu. Tidak. Rasulullah mengatakan sadaqaka wa huwa kadzub. Ucapannya syaitan itu benar karena dia setannya. Tapi dia itu penuh. Artinya ketika itu sesuatu yang benar, kita terima. Sekalipun dari musuh kita sendiri. Sekalipun dari orang lain, selama itu sesuatu yang benar. Tidak mengatakan kau bukan ulama. Kecuali kalau dia mau bikin majelis ilmu, boleh kau bukan ulama, tidak pantas diambil ilmumu. Tapi kalau menasihati kesalahan kita dan nasihatnya benar, kita terima. Kalau tidak benar, ditolak dengan cara yang baik. Umpamanya dia mengingkari sesuatu yang kita lakukan, menurut kita bukan satu kemungkaran. Nah, terkadang ada juga ikhwah, semua yang tidak sama dengan yang dia pahami adalah kemungkaran. Mau dirubah semua, tidak. Ada perkara-perkara yang mungkin kita anggap sesuatu yang menyimpang, bisa jadi dia ambil pendapat yang lain, umpamanya, contohnya. Kalau dia mengingkari dengan dalil, kita terima. Tapi kalau hanya mengatakan kau bukan ahli ilmu, dan ini masalah-masalah yang umum, artinya masalah-masalah yang disepakati bahwa itu suatu kemungkaran, suatu kekeliruan, maka itu bukan sikap yang baik. Termasuk perkara-perkara yang bisa menghalangi kita dari hidayah. Ketika menolak nasihat. Terima. Apakah kita mengamalkannya atau tidak? Terserah Allah. Artinya nasihatnya terima. Kita mau amalkan atau tidak, minta kepada Allah. Karena yang memudahkan kita mengamalkan nasihat itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berusaha memperbaiki, tapi jangan ditolak. Jangan dibantah dengan alasan kamu bukan ahli ilmu. Terima nasihat dari siapapun. Bahkan ulama itu, ulama mengatakan, la yadhuqul mar'u ta'mul fiqhi hatta ya'khudhu min fawqi wa min tahti. Tidaklah seorang itu merasakan nikmatnya fikih, pemahaman dalam beragama, sampai dia mengambil ilmu dari yang di atasnya dan dari yang di bawahnya. Sekalipun dia seorang ahli ilmi, dinasihati sama muridnya, itu wajib diambil, terima. Nabi saja terkadang ditegur oleh sahabatnya, dinasihati oleh sahabatnya dalam perkara-perkara yang bukan wahyu. Ketika perang Khandaq, Nabi dinasihati oleh Salman untuk membuat parik. Ketika di perang Badar, Nabi dinasihati untuk mencari posisi yang lebih baik. Jadi kalau Nabi menerima saran, nasihat dari umatnya yang jauh lebih mulia, nah kita ini siapa? Mau menolak nasihat ilmu dari siapapun. Kemudian saya juga komentari tadi ucapannya Tentu Malik mengatakan ilmunya apa, menuntut ilmunya singkat. Menuntut ilmu itu tidak dilihat dari lamanya. Bisa jadi ada orang sudah pulang ilmu, menuntut ilmu tapi ilmunya sedikit. Ada orang 1-2 tahun saya menuntut ilmu, banyak ilmu. Coba lihat Abu Hurairah. Abu Hurairah bersama Nabi cuma berapa tahun? Cuma 3 tahunan, 4 tahunan. Tapi riwayat hadisnya lebih banyak daripada sahabat yang mungkin masuk Islam sejak di Mekah. Jadi keberkahan ilmu tidak dilihat dari lamanya. Sudah 10 tahun mengaji. Bisa jadi 10 tahun mengaji hanya jadi penonton saja. Betul. Ada yang 1-2 tahun, tapi dia aktif mencatat, mengkaji, bertanya. Akhirnya dia lebih, yang sama mengatakan,
Nah lebih duluan saya ikut kajian daripada kamu, mau kau nasihati kak? Tidak bisa begitu. Artinya kita mengambil selama itu adalah kebaikan, nasihat kita terima dari orang, dan kita semua di sini sama. Allah la yanzuru ila suwarikum. Kita di depan di sini gayanya saja gitu. Maksudnya, jangan merasa bahwa kita ini lebih afdal daripada yang di sana, tidak. Walakin Allah yanzuru ila ma fi qulubikum. Bisa jadi yang di belakang sana itu lebih mulia di sisi Allah daripada yang di depan ini. Ya, kita cuma menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Termasuk apa kata Rasulullah, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Orang mukmin bagi mukmin yang lainnya seperti bangunan, saling. Jadi seumpamanya banyak ustaz lebih bagus lagi daripada saya sendiri di sini. Mungkin saya salah menjawab, ada yang tegur. Tuh? Jadi lebih bagus kalau banyak ustaz daripada cuma satu, lebih aman. Ada yang ustaz salah kayaknya itu. Tapi kalau kita sendiri terima semua ini, wah kita belum mudil. Itu bagusnya kalau dakwah itu saling membantu dengan satu yang lainnya, antara satu ustaz dengan satu ustaz yang lainnya, saling bersinergi, bukan saling menjatuhkan. Tidak menyamalkan hadis ini, ya syuddu ba'duhum ba'da, saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Ini yang jadi masalah di tengah-tengah dakwah ini. Bahkan terkadang jamaahnya yang membenturkan ustaznya bagus-bagus sih, tapi jamaahnya yang kasih berkelahi ustaz. Ini fenomena di kalangan ikhwah ini yang sering merusak dakwah ini. Seharusnya keberagaman dakwah ini, ada yang di warkop, ada yang di masjid ini, harusnya saling menguatkan. Kekurangannya ini ditutupi dengan kekurangannya ini. Ada kesalahannya saling menasihati dengan cara yang baik. Jangan mengatakan saya lebih dulu, saya perintis dakwah di sini, apa tuh engkau? Terkadang perintis dakwah yang mengatur-atur ustaznya semua. Betul Ustaz. Dan itu sangat banyak, ya. Sangat banyak. Jadi kita semua di sini sama. Saling ada kekurangannya ustaz, sampaikan baik-baik. Ustaz juga karena tidak ada ustaz yang maksum. Tidak ada ustaz yang maksum. Jadi seperti tadi itu. Jadi kalau dinasihati mengatakan kamu bukan ahli ilmu, itu bukan sikap yang bagus. Kita yang menasihati, ya terima lapang dada. Memang bukan kita bukan ahli ilmu, ya doakan saja. Jangan mengatakan kamu itu salah, ustaz bilang begini, tidak. Kita maklumi sikap orang, kita memperbaiki diri, dan masing-masing saling rahimallahu mar'an arafa qadar nafsu. Wallahu taala alam. Panjang kayaknya. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang bisa saya simpulkan dari jawaban Ustadz Dr. Umar, bahwa jika seandainya kita mengalami hal yang sama, kita menasihati orang, kemudian ternyata orang tersebut tidak mengindahkan nasihat kita lebih baik mendoakannya dengan kebaikan. Kita lebih baik mendoakannya dengan kebaikan. Barakallahu fikum.